Ini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini berita yang viral itu terkait dengan Al-Zaitun, karena Panji Gumilang sebagai pimpinan dari Ponpes Al-Zaitun ini beberapa kali membuat pernyataan-pernyataan kontroversial. Kali ini yang sangat kontroversial yaitu soal bahwa Al-Quran itu adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam setiap kali ada ibadah sholat Jumat itu para khatib yang ditunjuk itu selalu mengatakan, ya, ketika mau mengutip ayat Al-Quran itu, qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Dan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang intelektual muslim yang sangat kita hormati, Profesor Dr. Menachem Ali, mengkuliti habis keyakinan yang disampaikan oleh Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum itu, ya, sebenarnya kalau melihat ibadah sholat Jumat di Az-Zaitun itu, ya, meskipun tidak berbicara soal sah tidaknya, ya, tetapi kalau yang berkhotbah itu anak-anak muda, anak-anak kecil yang belum punya kedewasaan, belum punya pengalaman hidup bagaimana menjalani kehidupan ini, apalagi mereka-mereka yang belum pernah menikah, begitu, ya, karena usianya masih sangat muda, kemudian ditunjuk untuk menjadi khatib, itu rasanya kurang pas lah. Karena itu dalam tradisi Islam, ya, yang bertindak sebagai imam maupun khatib itu biasanya orang-orang yang sudah dewasa, ya, sudah dewasa, punya kapasitas keilmuan, punya pengalaman hidup yang cukup. Kembali lagi ke soal tanggapan dari Profesor Menachem Ali, mari kita simak video berikut. Secara langsung dari beberapa video yang ditayangkan, bukan hanya satu atau dua, tapi banyak sekali. Dan memang itu merupakan cuplikan video dari institusi resmi, ya, institusi resmi yang ada di Ponpes Az-Zaitun. Karena itu konteksnya bukan di luar tradisi ibadah, tapi memang betul-betul ibadah sentral saat khutbah. Dan ini bukan khutbah nikah, ini khutbah sholat Jumat. Iya, khutbah sholat Jumat. Dan anehnya, saya sebetulnya mau tidak percaya, tapi itu fakta real. Ketika membahas Al-Quran, itu diawali dengan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Saya ulangi lagi. Dan saya ingin mencoba untuk mendengarkan secara seksama. Dan memang betul dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Yang secara literal, secara harfiah itu maknanya telah bersabda, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim.
kalau kita mencermati pernyataan seperti ini, saya belum pernah mendengar satupun ulama dari generasi salaf terdahulu ataupun dari generasi para sahabat sekalipun yang pernyataan mereka itu terdokumentasi di dalam kitab-kitab hadis ataupun kitab sirah nabawiyah yang kita bisa baca, misalnya sirah Ibnu Ishaq ataupun sirah Ibnu Hisham yang beliau wafat tahun 150 Hijri. Ini dokumen sejarah Islam tertua yang pernah menyebutkan bahwa ketika Nabi khutbah itu menyatakan demikian. Atau sahabat, generasi sahabat juga punya pernyataan seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak pernah berkata seperti itu. Itu seakan-akan Nabi Muhammad ucapannya ditulis di dalam Al-Quran. Ya, itulah yang menjadi persoalan yang ditanyakan oleh Pak Edi. Kita kan harus melihat sesuatu itu berdasarkan dokumen, fakta yang terekam di dalam dokumen-dokumen tradisi Islam. Dan kita punya dua dokumen utama dalam melacak soal itu. Pertama dari kitab-kitab hadis, yang kedua dari kitab-kitab sirah. Seperti yang tadi saya katakan, sirah Ibnu Ishaq ataupun sirah Ibnu Hisham, dokumen yang paling awal ini. Dan itu ditulis, beliau wafat tahun 150 Hijri. Tidak ada pernyataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak ada. Yang betul biasanya? Belum. Oh, gitu ya? Saya akan lanjutkan dulu ya. Kemudian kalau kita cek dari pernyataan generasi sahabat, ya, itu muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari generasi tabi'in, muridnya generasi sahabat, atau generasi seterusnya, tidak ada satupun pernyataan yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Tidak ada. Tapi kalau dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian matannya disebutkan, ada tanpa ada pernyataan fil Quran. Artinya apa? Generasi sahabat itu paham ini mana yang disebut sebagai hadis, mana yang disebut sebagai Quran. Teman-teman sekalian, itu tadi ulasan singkat dari Profesor Dr. Manakhim Ali ya. Tulisan beliau yang sudah sangat jelas bahwa kesimpulan atau pendapat Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad dengan berbagai pernyataan atau kalimat yang disampaikan oleh para khatib yang ada di Az-Zaitun ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, itu pernyataan yang tidak punya dasar sama sekali ya. Tidak pernah ada referensi yang jelas, baik itu dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW maupun kitab-kitab sirah nabawiyah. Jadi ini satu pendapat yang kalau dalam bahasa akademis itu tidak ada referensinya ya. Pendapat yang tiba-tiba muncul tanpa ada referensi, atau kalau dalam bahasa agama itu marojik ya, rujukan pendapat itu kemana itu tidak pernah ada. Dan yang seperti ini kalau dalam dunia akademis itu dianggap tidak akademis. Karena kalau kita belajar bagaimana soal penelitian ya, membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, itu selalu ada maroji, ada referensinya. Pendapat kita ini bermula didasari dari apa begitu, dari pendapatnya siapa, dari bahan yang mana, dari dasar hukum yang mana, itu tidak pernah ada. Soal pendapatnya Panji Gumilang ini ya, tadi diuraikan oleh Profesor Dr. Manakhim Ali ya, di zaman sahabat itu para sahabat sudah tahu ya, ketika Nabi besar Muhammad SAW itu menyampaikan sesuatu itu dipisah secara tegas ya, mana yang Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lafadznya juga redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana yang itu hadis
pemisahan besar ini sudah dipahami umat Islam, dan ini menjadi tradisi mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan para sahabat tidak pernah ada yang mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Tidak pernah ada. Jadi ini satu pendapat yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar referensi yang jelas, tanpa ada sanad ketersambungan pendapat ini, mulai dari pendapat ini dimunculkan sampai ke zaman Nabi besar Muhammad SAW, itu tidak pernah ada. Jadi ini satu pendapat yang tidak akademis. Karena kalau kita lihat sendiri ya, berbeda sekali antara redaksi yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu beda ya, gaya bahasanya itu beda, uslubnya berbeda. Karena kita meyakini bahwa Al-Quran itu firman dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi redaksinya itu bukan karangan Nabi besar Muhammad SAW, itu wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Pengertian yang disepakati oleh para ulama ya, mulai ulama dahulu sampai sekarang kecuali Panji Gumilang ya, Al-Quran itu adalah firman dari Allah, wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat yang periwayatannya secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi pendapat Panji Gumilang ini tidak ada satu dukungan dari pendapat-pendapat masa lampau, tidak ada sanadnya, tidak ada dokumen pada masa awal-awal Islam. Ini pendapat yang tiba-tiba muncul, dan kalau menurutku ini sebatas mencari sensasi saja, ingin berbeda dari mainstream ya. Karena orang itu kalau kepingin terkenal itu memang harus membuat satu gerakan atau langkah-langkah yang kontroversial, yang melawan arus. Dan soal ini kalau mau diarahkan ke arah penistaan agama memang sulit, karena ini bagian dari sebuah pendapat ya, meskipun menurut kita ngawur. Tetapi kita tetap meminta ketegasan dari pemerintah, dari MUI. Pemerintah itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang diduga terjadi di Al-Zaitun ya, mulai dari isu NII, kemudian isu adanya pelecehan seksual, dan isu-isu yang lain soal pelanggaran hukum. Kalau MUI mungkin bisa mengkaji soal mana-mana saja yang itu menjadi bentuk penistaan terhadap agama Islam. Karena sampai sekarang kita belum mendapatkan kajian atau temuan dari MUI terkait dengan kontroversial yang terjadi Al-Zaitun yang mengarah pada penistaan. Kalau soal sesat tidak sesat itu kan relatif, dan itu sulit untuk dibawa ke ranah hukum. Demikian kurang lebihnya. Tapi sebelumnya aku sampaikan ya, agak lupa ya. Jadi terlepas dari apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan MUI, fenomena yang terjadi di Al-Zaitun itu seharusnya membangkitkan kita semua ya, bahwa pikiran-pikiran yang kontroversial seperti ini harus dilawan dengan dakwah yang cerdas. Pikiran kita lawan dengan pikiran. Dalam tanda kutip, ini menjadi alarm bagi ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia untuk senantiasa mendakwahkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Ini tantangan ini ya. Dakwah yang menurut kita tidak tepat, kita tandingi dengan dakwah yang lebih mengarah pada kebenaran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.